Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Kamis 4 Juli 2024 dengan Sari Berita. PJ Bupati Ende serahkan 3.000 anakan cabai kepada kelompok tani dan Dasawisma. Bawaslu Manggarai raih prestasi dalam pengawasan pemilu 2024. Inilah berita selengkapnya bersama saya Christine Senda. Pemerintah Kabupaten Ende dalam upaya menekan laju inflasi di daerah bekerja sama dan membutuhkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat melalui kelompok tani dan Dasawisma. Laporan Nikolaus Makumeli. Terkait hal tersebut, PJ Bupati Ende, Dr. Agustinus G. Ngasu MKes MMR, menyerahkan 3.000 anakan cabai kepada kelompok tani dan Dasawisma dalam kota Ende bertempat di pelataran kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Rabu 4 Juli 2024. Dalam sambutannya, PJ Bupati Ende menuturkan peran kelompok-kelompok tani dan Dasawisma sangatlah penting karena kelompok-kelompok tersebut merupakan ujung tombak yang dapat membantu pemerintah dalam pengendalian inflasi di daerah, khususnya di Kabupaten Ende. Dirinya juga mengajak masyarakat agar perlu memahami bahwa pertumbuhan dan kestabilan ekonomi merupakan permasalahan di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Ende. Ditambahkannya bahwa program tersebut ke depannya akan dikembangkan di kecamatan-kecamatan di luar kota Ende pada perubahan anggaran nantinya. Salah satu usaha pengendalian inflasi adalah hari ini pemberian bibit anakan cabai. Nah, dalam kota ini ada 20 Dasawisma. Nanti PPL-nya itu yang akan ambil dan bagi di 20 Dasawisma tersebut yang dalam kota. Jadi di semua kecamatan. Nanti akan dikembangkan ke kecamatan-kecamatan di luar kota di perubahan anggaran nanti. Dirinya menegaskan bahwa pembagian bibit anakan cabai kepada kelompok tani dan Dasawisma dalam kota Ende tidak ada kaitannya dengan politik. Hal tersebut menurutnya murni bantuan pemerintah untuk pengendalian inflasi. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Gadir Haji Ibrahim Dean menuturkan hingga saat ini petani di Kabupaten Ende menanam cabai rawit seluas 100,11 hektar yang tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah produksi sebanyak 1.386 kuintal. Dirinya juga menuturkan bahwa pemerintah melalui Dinas Pertanian terus mengembangkan inovasi-inovasi untuk mengendalikan laju inflasi dengan salah satu gerakan yakni Gertam Caper atau Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan. Kegiatan hari ini merupakan salah satu inovasi Dinas Pertanian yang saya namakan bersama teman-teman itu Gertam Caper, Gerakan Tanaman Cabai di Pekarangan. Kegiatan ini diusahakan secara swadaya, mulai pengadaan benih, pupuk, polybag, pengisian polybag dengan tanah, penyemaian benih sampai dengan proses penyiraman, itu kita laksanakan dan saya berikan tanggung jawab kepada bidang PPSDM yang mengurusi penyuluh pertanian. Dengan jumlah anakan yang disediakan sebanyak 3.000 anakan. Dirinya berharap kepada penerima bantuan anakan cabai, baik itu kelompok tani maupun Dasawisma, agar dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya cabai sehingga 3.000 anakan tersebar di dalam kota Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Manggarai meraih penghargaan atas kinerja terbaik dalam pencegahan pelanggaran pemilu 2024. Laporan Lady Badin. Penghargaan atas kinerja terbaik dalam pencegahan pelanggaran pemilu 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai adalah merupakan hasil kerja keras dalam memastikan kelancaran dan kejujuran proses demokrasi di tingkat lokal. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai, Fortunatus Hamsamana menjelaskan bahwa fokus utama Bawaslu adalah mencegah terjadinya pelanggaran selama tahapan pemilu. Salah satu langkah konkret yang dilakukan Bawaslu Manggarai adalah sosialisasi untuk menolak praktik politik uang. Pada pemilu 2024 lalu, upaya ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan selama proses pemilihan berlangsung. Pada dasarnya ketika kita bicara pencegahan
pencegahan itu artinya bahwa dalam seluruh upaya dilakukan oleh Bawaslu, terutama dalam konteks pengawasan partisipatif, berarti titik poinnya adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran dalam pemilu, kan begitu. Ketika kita berharap partisipasi, itu artinya kita mengharapkan ada kesadaran masyarakat untuk terlibat, sehingga hal yang paling mendasar dan menjadi tantangan utama Bawaslu Kabupaten Manggarai adalah bagaimana melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan dalam pemilu, dan hal itu bukan suatu perkara yang mudah. Fortunatus juga menjelaskan Bawaslu Kabupaten Manggarai juga memanfaatkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk aparat keamanan, partai politik dan organisasi masyarakat untuk mengamankan proses pemilu dan pilkada. Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan kelancaran serta integritas dalam proses demokrasi yang sedang berjalan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga merupakan komponen penting dalam menjaga integritas pemilu. Sebetulnya yang disebut sebagai tugas-tugas pencegahan dalam konfliknya itu antara lain Bawaslu Manggarai cukup masif membentuk kampung-kampung pengawasan partisipatif dengan mengajak beberapa kampung-kampung adat di Manggarai, seluruh kampung adat untuk melakukan komitmen agar menolak praktik politik uang dan politisasi sara di momentum pemilu 2024 kemarin. Itu salah satunya. Ketua Bawaslu Manggarai juga mengungkapkan tantangan besar dalam waktu terbatas untuk menangani pelanggaran, terutama dalam konteks pilkada yang akan datang yang memiliki batas waktu penanganan lebih singkat. Pihaknya kemudian mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan proses demokrasi terganggu oleh pelanggaran, melainkan menjaga hak pilih dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RRI ND Lady Badin melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Flores Timur Flotim mengadakan sosialisasi mengenai peraturan KPU nomor 7 tahun 2024. Peraturan ini mengatur tentang penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Flores Timur mengadakan sosialisasi mengenai peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 yang diselenggarakan pada Selasa 2 Juli 2024 di Aula Hotel Sunrise, Kelurahan Veri, Kecamatan Larantuka. Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait termasuk perwakilan partai politik, lembaga masyarakat, dan instansi pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prosedur tahapan dan mekanisme penyusunan daftar pemilih. Dalam acara ini juga disampaikan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam proses penyusunan daftar pemilih. Ketua Pelaksana Harian KPU Flotim, Arifin Atenggai, menekankan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan aturan ini untuk memastikan daftar pemilih yang akurat dan valid. Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu elemen kunci dalam menjamin kelancaran dan kredibilitas pemilu. Dirinya berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini. Peran penting kita semua, seluruh stakeholder di Kabupaten Flores Timur untuk mengambil bagian bergandengan tangan supaya pelaksanaan pemutahiran data pemilih ini berjalan secara baik dan akurat. Bahwa sesungguhnya ada kekeliruan atau pelaksanaan di tingkat lapangan, tentu ini menjadi penting masukan dan saran Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk saling menguatkan untuk konteks pelaksanaan pemutahiran data pemilih di tingkat lapangan. Tentu pantauan di lapangan juga menemui beberapa kendala. Beberapa kendala ini kita akan sampaikan dalam momen penting ini agar dapat masukan dari Bapak Ibu sekalian, terkhususnya dari pemerintah daerah, terkhususnya dari Bawaslu dan juga dari catatan sipil. Materi sosialisasi disampaikan oleh Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pilkada Serentak KPU Flores Timur, Stefanus Ileratu. Dalam presentasinya, Stefanus menjelaskan berbagai aspek penting dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2024, termasuk verifikasi dan pemutahiran data pemilih, serta prosedur penanganan data ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan akan menciptakan sinergi yang baik antara KPU dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Flores Timur. KPU Flores Timur juga berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan koordinasi secara intensif guna memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Meskipun keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 135 tahun 2024 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang TPPO telah dikeluarkan, namun hingga kini belum ada langkah konkret maupun program aksi nyata yang diambil. Laporan Rosa Dalima. Setelah pernyataan tegas Presiden Jokowi yang menyebut Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai zona merah darurat human trafficking, kini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM turut menyatakan jika NTT berada dalam kondisi darurat human trafficking. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia Gabriel Goa melalui siaran persnya Rabu pagi. Menurut Gabriel Goa, pemerintah kabupaten kota di NTT dinilai masa bodoh dan tidak peduli dengan pernyataan keras Presiden Jokowi dan juga Komnas HAM. Kepada anak muda NTT, dia meminta agar tidak termakan bujuk rayu pelaku TPPO untuk bekerja di luar negeri. Maka ini juga kita mengingatkan melalui RRI supaya anak-anak kita jangan sampai terjebak bujuk rayu mau berangkat ke luar negeri, baik dengan skema online scam saat ini yang banyak, ada 58.000 warga negara Indonesia di Kamboja yang harus diselamatkan, maupun yang berangkat ke Timur Tengah daerah lainnya kalau hanya seolah-olah bahwa ini semua legal forum, ternyata mereka hanya urus paspor dan langsung berangkat keluar tanpa memiliki kompetensi dan kapasitas, apalagi perlindungan terhadap mereka. Gabriel juga meminta ke depannya setelah berakhirnya masa jabatan penjabat Gubernur NTT, sangat mendesak bagi Gubernur NTT terpilih 2024-2029 untuk mengangkat staf khusus Gubernur NTT bidang pencegahan human trafficking dan migrasi aman. Salah satu tugas staf tersebut mengawal penegakan hukum TPPO dengan berkolaborasi bersama lembaga terkait untuk menghukum tidak hanya pelaku perekrut lapangan, tetapi juga aktor intelektual dan jaringan mafia TPPO. Selain itu, mereka juga ditugaskan melobi ke kementerian, lembaga negara, dan swasta untuk menyiapkan rumah aman bagi korban TPPO yang memenuhi standar nasional dan internasional. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja menghimbau warga agar selalu mewaspadai terhadap kebakaran lahan, hutan, kebakaran rumah maupun tempat usaha. Dari RRI SP Labuan Bajo, Rovinus Wula melaporkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Manggarai Barat melalui Sekretaris Satpol PP Ferdi Ben kepada RRI di ruang kerjanya pada Rabu 3 Juni 2024 mengatakan bahwa Satpol PP Manggarai Barat bidang pemadam kebakaran telah menangani sejumlah kasus kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Ferdi Ben mengatakan jika terjadi kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Manggarai Barat telah menyediakan hotline center yang dapat digunakan untuk pengaduan terhadap kejadian kebakaran yang dialami oleh masyarakat. Ia menjelaskan selama ini sudah cukup banyak pengaduan disampaikan oleh masyarakat melalui hotline center terkait bencana kebakaran yang terjadi, baik itu rumah milik warga, kebakaran lahan dan hutan, berhasil ditangani oleh petugas pemadam kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Manggarai Barat. Pengaduan terhadap kejadian kebakaran yang dialami oleh masyarakat atau usaha, ya pengusaha, ya, ataupun kejadian kebakaran di alam, hutan, ya, atau lingkungan lainnya yang selama ini terjadi. Dan puji Tuhan, selama ini ada cukup banyak pengaduan informasi terkait dengan pemadaman bencana kebakaran ini, dan berhasil ditangani oleh tim pemadam kebakaran
dari Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat. Lanjut Ferdi, pada bulan Juni 2024 telah terjadi 3 kasus kebakaran yang ditangani unit pemadam kebakaran Satpol PP Manggarai Barat, yakni 2 kasus kebakaran rumah milik warga, 1 unit rumah di Lancang, Kelurahan Baek Lambu, dan 1 unit rumah di Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, dan kebakaran hutan dan lahan di Bukit Cinta, Labuan Bajo. Ferdi menghimbau kepada seluruh warga jika terjadi kebakaran segera melaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan upaya penanganan pemadaman kebakaran melalui Hotline Center. Lanjut Ferdi, jika terjadi kebakaran berskala besar, Satuan Polisi Pamong Praja melalui unit pemadam kebakaran selalu berkoordinasi dengan Perumda Waem Bliling untuk di-backup dengan mobil tangki milik Perumda Waem Bliling. RRI SP Labuan Bajo Rufinus Fula melaporkan. Arena lintas grass track motocross Maumere kembali menjadi sorotan sebagai ajang penting dalam pencarian bibit pebalap muda yang berbakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suimam selengkapnya melaporkan. Sekretaris Panitia Grass Track Arnoldus Lakawelin kepada RRI Selasa 2 Juli 2024 menuturkan kompetisi yang diadakan pada tanggal 25 Juli mendatang akan menarik perhatian para pecinta motor dari berbagai daerah di NTT dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta-talenta baru dalam dunia balap motor. Dijelaskan, pada kompetisi yang dihelat di sirkuit Grass Track Maumere, puluhan pembalap muda berbakat turut ambil bagian dalam serangkaian perlombaan yang menantang di mana para peserta diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam mengendalikan motor di lintasan berdebu dan berliku yang menjadi ciri khas dari Grass Track Motocross. Dikatakan Arnoldus, kompetisi tahun ini diharapkan dapat mencetak pembalap-pembalap handal yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Bagi kaum muda, kaum milenial, jangan cuma kasih saja jalur raya, dikejar polisi, lari, terus masuk ke gangga. Tampilkan pesonamu di arena yang sudah disediakan. Selain itu juga ada mempromosikan juga bakat olahraga buat kaum milenial ini. Siapa tahu mungkin ada IMI di situ. Wah, ini keren bagusnya pemba motornya, kita coba angkat provinsi. Ditambahkan, semoga Grass Track Motocross Maumere akan menjadi ajang yang sukses dalam mencari dan mengembangkan bibit-bibit baru pembalap muda yang berpotensi. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda. Selamat pagi.